Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di OPS Tutorial, channel yang membahas trik-trik rahasia tentang operator. Oke, kali ini kita akan membahas aplikasi e-transcript versi website. Namun sebelum itu, mohon dukungannya untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya, agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Oke, langsung saja check it out. Oke teman-teman, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, akhirnya setelah sekian 7 purnama saya lalui dan juga 7 gunung kudaki, akhirnya teman-teman saya sudah berhasil membuat aplikasi ya teman-teman. Aplikasi yang mungkin tahun lalu saya membuat aplikasi e-transcript versi Excel. Nah, saat ini saya sudah membuat aplikasi e-transcript versi website. Nah, teman-teman silahkan masuk ke website OPS Tutorial ya, lalu klik e-transcript. Nah, di sini sudah saya buatkan aplikasinya tanpa teman-teman harus menginstal atau mendownload file Excel, karena ini bukan file Excel ya teman-teman, ini website ya. Terus ditekankan untuk teman-teman semuanya, ini aplikasinya gratis, nggak harus bayar. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang membeli, berarti selamat, Anda kena tipu. Oke teman-teman, langsung saja ya. Di sini setelah ke e-transcript sini, silahkan klik ini ya, klik tombol sini, maka akan langsung diarahkan ke aplikasi e-transcript. Nah, aplikasi e-transcript ini khusus untuk membuat surat kelulusan atau SKL dan juga pendamping ijazah atau e-transcript. Nah, kebetulan saya saat ini hanya bisa membuat untuk yang SD dan juga SMP. Untuk SMA dan SMK mungkin nanti akan saya buatkan ya. Nah, bagi teman-teman di sini ketika masuk ke aplikasi ini, teman-teman diharapkan untuk login dulu ya. Nah, untuk loginnya teman-teman silahkan daftar dulu, karena teman-teman nggak harus ribet membuat sebuah aplikasi, jadi sudah saya buatkan. Jadi teman-teman silahkan kirim email ke opstutorial14@gmail.com ya, dengan format seperti ini. Nanti akan saya kirimkan akun atau username-nya. Nah, jika sudah, di sini saya contohkan ini akun dummy ya. Oke, kita masuk ke panel. Tampilannya atau user interface-nya itu kurang lebih hampir sama dengan yang ada pada aplikasi Excel yang telah saya buat tahun lalu. Nah, di sini referensinya yang pertama itu ada tab identitas sekolah, terus surat siswa, data siswa, mata pelajaran, input nilai, nilai akhir, cetak SKL, cetak transkrip, cetak SKBB, laporan kilat, dan cetak amplop yang terakhir. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah di bagian identitas sekolah. Nah, di sini nanti teman-teman akan otomatis ya, jika SMP maka akan terisi otomatis SMP ya. Nah, di sini silahkan teman-teman isi nama sekolahnya, misalkan nama sekolah saya negeri ya, Kecamatan Legok, Palasari, alamat ini, dopos ini, misalkan ya teman-teman ya. Nah, ini udah diisi, lanjut ke pengaturan kepala sekolah. Nah, masukkan nama kepala sekolahnya, NIP-nya, SK lulusannya, misalkan ini saya awali dari huruf atau angka 20 ya teman-teman ya, nomor suratnya ya. Misal ini contoh aja ya teman-teman ya. Tempat cetaknya Tangerang atau mungkin ya Kabupaten Tangerang. Oke, tanggal SK kelulusannya kalau nggak salah tanggal 2 ya teman-teman ya. Nah, di sini sumber nilai transkripnya di sini ada dua, mau menggunakan nilai semester dan nilai ujian sekolah atau hanya nilai ujian sekolah. Saya contohkan menggunakan nilai semester dan ujian sekolah ya. Tanggal cetak SKL tanggal 2, transkrip nilai juga biasanya tanggal 2 juga, tanggal SKKB itu terserah ya, biarkan aja misalkan tanggal 15. Nah, di sini pengaturan kop sekolah yang C-nya. Di sini link logo kiri kop. Oke, baik teman-teman. Di sini saya tidak memberikan fitur upload logo, melainkan link logo, karena supaya apa? Supaya aplikasi ini berjalan dengan sangat smooth dan cepat. Jadi, kalau misalkan harus mengupload foto, saya harus memiliki database yang luar biasa banyak ya. Jadi saya mengakalinya dengan cara memberikan link saja, berupa link agar bisa memuat gambar. Nah, linknya ini bisa teman-teman temukan di Google seperti ini misalkan ya, contohnya ya. Ini contoh ini dulu ya teman-teman ya.
Nah, ini link yang sebelah kiri atau link logo sebelah kiri kop, ini yang sebelah kanan. Yang kanan boleh kosong. Ini baris pertama itu di sini misalkan ini dinas pendidikan, oke. Nama SD-nya. Terus yang ini contoh ini. Oke, sudah. Kalau sudah misalkan klik simpan. Ya, maka akan otomatis disimpan. Jadi ingat teman-teman, setelah mengisi ini lakukan simpan agar masuk ke database ya, biar tidak hilang. Nah, selanjutnya yaitu tab surat siswa. Nah, di tab surat siswa ini silahkan teman-teman masukkan nomor surat depannya, misalkan sama 421.2. Nah, rentang nomor urut surat tadi barusan saya mengisi di sini 020. Berarti di sini saya ketik lagi 020. Karena supaya nanti ketika saya cetak untuk siswa pertama itu urutannya di 021 ya teman-teman ya. Terus ini kode bulan surat, karena SKL itu biasanya muncul di bulan 6 atau bulan Juni, maka ini sudah sesuai. Ini kode nama sekolah misalkan bukan ini, misalkan yang inilah ya, tahun suratnya. Oke, klik simpan lagi. Oke, lanjut ke data siswa. Nah, di sini manajemen data siswa. Buat baris jumlah siswa baru. Oke. Saya sudah siapkan beberapa siswa di sini, ada siswa dari luar negeri semua ya. Rata-rata ya dari Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ya, ada 50 siswa ya. Oke, saya misalkan taruhlah akan coba buat 2 baris ya. Kita klik generate. Lalu kita klik ya reset table. Nah, di sini akan otomatis ya akan ada 2 tabel. Nah, tapi misalkan contoh saya mau semuanya nih. Saya copy sampai nomor ijazah sampai 50 misalkan gitu ya. Oke, kita paste saja di sini. Nah, sampai nomor ijazah ini ya teman-teman ya. Ini lanjut nanti akan saya jelaskan. Total 50. Oke, sudah otomatis ya teman-teman, meskipun tadi teman-teman atau saya membuat 2 baris saja, tapi ketika kita pastikan maka akan otomatis menyesuaikan dengan yang kita copy. Oke, lanjut kita simpan data. Oke, nah sekarang bagian ke mata pelajaran. Nah, di mata pelajaran ini teman-teman silahkan masukkan mata pelajaran umumnya ada berapa, lalu mapel tambahan atau muloknya ada berapa. Kebetulan di saya hanya ada mata pelajaran umum sebanyak 8 ya. Kita masukkan nama mata pelajarannya. Yang sebelah kiri ini harus mata pelajaran yang lengkap ya, jangan disingkat. Nah, yang ini singkatan opsional, boleh diisi boleh tidak. Kalau saya biasanya isi aja, misal begini. Oke, simpan terusnya ya. Oke, agak sedikit lama ya teman-teman, maaf ya karena databasenya gratisan. Oke, lanjut ke mata pelajaran sudah, kita ke input nilai. Nah, di input nilai silakan teman-teman pilih mata pelajarannya. Misal agama Islam. Contoh di sini saya akan coba memasukkan nilai agama Islam. Ini contoh aja ya teman-teman ya, bukan nilai asli, ini hanya nilai dummy juga. Oke, langsung ya, udah 50 langsung terisi. Copy paste aja teman-teman, nggak usah capek-capek. Terusnya ini kalau lama akan saya percepat ya teman-teman. Nah, terakhir bahasa Inggris, ceritanya aja bahasa Inggris, saya ambil yang ini misalkan ya. Ini aplikasi Excel yang dulu ya teman-teman, aplikasi e-transcript dulu. Nah, ini sudah selesai semua diisi. Nilai mata pelajarannya semuanya sudah diisi, dari nilai kelas 4 semester 7 sampai kelas 6 semester genap atau semester 12. Lalu yang terakhir adalah nilai ujian sekolah. Oke, jika sudah, klik simpan nilai. Nah, sudah di input nilai. Nah, sekarang bagian ini ya, nilai akhir terakhir ya. Nah, silahkan teman-teman masukkan standar KKM-nya berapa kira-kira. Kalau saya misalkan 75 ya. Terus di sini ada format angka. Format angkanya mau 2 angka koma atau bulat. Itu terserah teman-teman ya. Kalau saya biasanya ini
Terus tinjau berdasarkan mata pelajaran. Nah, misalkan pendidikan agama Islam, kita lihat, oh Lionel Messi lulus, oh Ronaldo belum lulus di sini ya untuk agama ya. Nanti dia suruh belajar lagi. Terusnya Pancasila di sini, oke, Pancasila ada yang lulus ada yang tidak, oke. Bahasa Indonesia juga, bahasa Indonesia Ronaldo nih belum pinter bahasa Indonesianya. Lanjut ke matematika, Ronaldo juga belum lulus juga itu matematika. Oke, lanjut ke IPAS. Oke, IPAS lulus ya, lulus. Seni budaya juga lulus. Oke, PJOK lulus. Weh, PJOK lulus semua nih. Betul ya. Terus bahasa Inggris juga. Oh, bahasa Inggrisnya Ronaldo ternyata di bawah rata-rata KKM nya ternyata. Oke, atau bisa langsung ke semua mata pelajaran. Nah, oke, semua mata pelajaran itu otomatis nanti bagian mata pelajarannya akan menyesuaikan dengan mapel singkatan. Di sini gunakan singkatan, atau misalkan teman-teman mau yang penuh aja lah ya, tinggal pilih aja gunakan nama penuh. Oke, di sini udah ya. Terus di sini yang jadi acuannya lulus atau tidaknya siswa adalah di keseluruhan semua mata pelajaran. Di statusnya di sini lihat Ronaldo belum lulus, artinya Ronaldo harus ikut remedial ya teman-teman ya. Terus di sini ada fitur opsi cetak atau ekspor. Di sini sudah saya buatkan dua, mau nilai rapor dan US atau hanya nilai US saja. Oke, misalkan saya coba dua-duanya ya, kita ekspor, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya, kita klik yes. Nah, akan jadi seperti ini ya teman-teman ya, sudah lengkap dengan mata pelajarannya. Nah, ini mata pelajarannya bisa kembali lagi ke teman-teman, mau singkat atau mau yang penuh. Oke, ini sudah. Misalkan satu lagi, saya mau nilai US nya aja. Oke, dengan nama singkatan aja deh, misalkan kayak gitu. Oke, kita ekspor, kita simpan, buka lagi, yes. Nah, sesuai dengan permintaan teman-teman maunya apa di situ ya, mau nama mapel yang singkatan atau yang bukan singkatan. Nah, ini ya, ini hanya nilai US. Oke. Nah, di sini teman-teman, karena saya tadi di identitas sekolah menggunakan dua sumber nilai, yaitu nilai semester dan nilai ujian sekolah, maka pada nilai akhir di sini dia menghitung seluruh nilai dari rata-rata rapor dan juga nilai US ya, sehingga nilai rata-rata rapornya seperti ini. Misal contoh saya mau nilai US aja sesuai instruksi, misalkan kita simpan dulu ya, pilih ini nilai sumber nilai ya, pilih hanya nilai ujian sekolah, klik simpan, lanjut ke nilai akhir. Nah, kita lihat. Nah, meskipun di sini muncul teman-teman rata-rata rapor, yang diambil NA-nya atau nilai akhirnya hanya nilai US. Nah, seperti ini. Sama kan ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ada perubahan nilai. Semuanya hampir rata-rata lulus, kecuali siapa nih yang belum lulus nih? Siapa ini tadi? Neymar ya, Neymar nomor 4 kalau nggak salah. Neymar. Bukan, Mbappe dia nggak lulus, berarti Mbappe harus ikut remedial ya kalau US. Oke. Oke, kita balikin lagi ya ke bagian nilai semester dan nilai US, karena lebih enak nilai semester dan nilai US digabungkan nilainya, jadi nggak terlalu bulat seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya. 84,95 kan keren tuh ya. Oke, lanjut terakhir di sini sudah selesai penginputannya. Teman-teman silahkan tinggal cetak SKL-nya. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, teman-teman ya. Ini tampilannya, teman-teman disesuaikan dengan tadi di identitas sudah otomatis sendiri, termasuk kopnya juga. Teman-teman bisa milih Cristiano Ronaldo di sini karena pakai dua sumber nilai, dia belum lulus ya, dia harus ikut remedial. Nah, sini Lionel Messi. Oke, saya jelaskan dulu sedikit. Di sini ada jenis tanda tangan. Jika manual, maka tampilannya seperti ini. Ketika kita cetak siswa ini, tampilannya seperti ini ya teman-teman, otomatis ya, otomatis langsung jadi. Atau Ronaldo deh, misalkan ini Ronaldo, tidak lulus ya Ronaldo ya. Nah, jika misalkan teman-teman pilih elektronik,
maka di bawahnya akan ada dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik ya, sudah secara otomatis. Nah terus pada nama peserta ini mau gunakan huruf apa nih, apakah huruf kapital atau normal. Normal itu yang tadi teman-teman masukkan di sini ya, di bagian data siswa yang normal ini nih, maka akan mengikuti dengan apa yang diinput oleh teman-teman di sini. Oke lanjut. Misalkan saya huruf kapital aja. Nah terus misalkan saya punya nih link barcode TTE nya, misalkan contoh ini saya ambil dari Google ya. Maka nanti akan otomatis masuk ke sini teman-teman. Ini kalau sudah teman-teman klik simpan pengaturan agar supaya tidak pengaturannya itu tidak hilang. Oke lanjut. Di sini ada ukuran kertas, sudah saya siapkan ukurannya A4, F4 atau legal. Biasanya kalau mata pelajarannya lebih banyak, biasanya akan semakin ke bawah ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan dengan keinginan ya. Terus kalau misalkan teman-teman di A4 ini posisinya nih, misalkan posisi ini kok ini terlalu panjang, kurang gimana gitu misalkan, tenang teman-teman ya. Teman-teman silahkan di custom saja sesuai dengan keinginan. Misalkan biasanya saya 6,9, mana 6,9 atau 70 lah, 6,9 terus ya 6,9 lagi mana ini, nah sip ya, udah tuh sesuai. Jadi silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman aja di sini ya, kita cek. Nah ya betul, oke sip lah ya. Begitu juga dengan kertasnya F4 dan juga folio, ini nanti menyesuaikan teman-teman ya, silahkan. Begitu juga dengan cetak transkrip ya, sama ya, transkrip ini sesuai dengan transkrip yang tahun lalu. Mudah-mudahan tidak berubah transkrip, model transkripnya jadi masih sama. Nanti kalau misalkan ada perubahan mungkin nanti akan saya update ke versi 1.6.7 tergantung nanti ya teman-teman. Ini nanti ini template yang tahun lalu seperti ini. Jika misalkan ada elektronik ya akan otomatis di bawahnya ada tulisan elektroniknya, QR-nya juga sama ya teman-teman. Terus huruf kapital. Nah oh iya teman-teman, balik lagi ke ini, ke gambar atau link gambar ini. Contoh yang ini adalah link dari identitas yang ini nih, logo kiri kop. Nanti biasanya menyesuaikan yang ada di kop ini terus sampai ke laporan kilat di sini nih, laporan kilat. Nah dia bagian atas ini juga sama ya teman-teman, ada ada logonya, logo yang diinput di sana. Laporan rekap juga sama, ini secara keseluruhan ya teman-teman ya. Nah seperti ini juga sama. Oke. Nah jika teman-teman logonya nih, misalkan logo ini nih, saya logonya kopnya bukan begitu Pak atau Kak, misalkan saya ini logonya pengen ganti, jangan yang ini. Oke, teman-teman punya logo silahkan masukkan ke Google Drive, ya. Terus teman-teman silahkan dibuat atau di anyone with link atau apa tuh bahasanya. Oke teman-teman, yang ini diganti ke anyone with the link ya teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman copy link ya. Oh ya, saya buka ini dulu. Ini logonya ini ya, logo OPS tutorial. Terus teman-teman silakan ke websitenya OPS tutorial. Nah, pilih aplikasi, klik yang direct link generator. Terusnya karena kalau teman-teman langsung copy link ini dimasukkan ke sini, contoh ya, maka ini biasanya tidak terbaca. Nih, saya coba kasih unjuk dulu ya. Kita lihat SKL. Nah, lihat kan? Tidak terbaca, crash dia. Terus gimana caranya? Caranya masukin ke sini linknya. Kita pastikan link yang tadi kita buat direct link. Nah, kita ambil yang ini. Link format 1 LH3 yang ini kita salin. Oke, sudah tersalin. Kita kembali ke identitas. Yang ini kita hapus, kita paste. Masih sama nggak ya? Takutnya masih sama. Kita lihat dulu. Oh ya, udah LH3. Sip, kita simpan.
nanti otomatis akan terbaca di sini teman-teman ya. Contoh lagi, kita ke cetak SKL. Nah, lihat kan, logo OPS tutorialnya sudah muncul. Terus saya mau tanda tangan barcode-nya. Yang ini misalkan mau masukkan tanda tangan barcode. Oh, silakan masukin logo lagi ke bagian, atau masukin barcode-nya nih ke bagian sini nih di Google Drive lagi. Kita buat lagi ke anyone with the link ya. Oke, copy linknya dan terusnya masukin ke sini lagi. Kita hapus, paste lagi, bawa ini. Oke, langsung salin. Terusnya ke sini deh, pastekan. Nah, nggak disimpan aja dia udah muncul, no kan? Sama ya, apalagi kalau disimpan gitu. Silahkan disimpan saja untuk menyimpan pengaturan supaya linknya tidak hilang ya. Oke. Jadi ini sudah disesuaikan dengan keinginan, atau ya sesuai dengan keinginan teman-teman lah ya. Nah, baik dari semuanya ini, dari SKL, transkrip, SKK, SKBB ya. SKBB itu kelakuan baik yang tidak apa nih? Ya, kelakuan baik lah ya, kayak gitu ya. Nah, contoh ya, tadi saya lupa ngasih tahu nih. Kan tadi di bagian nomor surat siswa kan nih, rentang nomor urut siswanya itu dari 20 ya teman-teman ya. Artinya untuk siswa saya ingin dari 21. Kita lihat di SKL, nomor 1 nih, Lionel Messi. Nah, nomornya 21. Kita ke nomor 2, 22. Oke, sesuai ya, sampai 50 kalau nggak salah tadi ya, siswanya ada 50. Nah, kalau tadi kan di sini fitur cetaknya untuk satu orang. Yang ini nih. Nah, misalkan saya mau semuanya 50. Nah, ini di sini ada cetak massal dari nomor 1 sampai nomor 50. Klik saja print dialog. Maka akan otomatis membuat 50 sesuai dengan siswa yang ada di kita nih, 50. Langsung selesai pokoknya mah ya, teman-teman. Oke, begitu juga yang ada di transkrip nilai dan cetak SKBB. Nah, sekarang di tab laporan kilat. Nah, di sini teman-teman misalkan disuruh untuk melaporkan siswanya pergi kemana nih setelah lulus SD atau lulus SMP, mau ke SMA mana gitu kan ya. Bedanya kalau misalkan ini SD dan SMP, bedanya hanya di input nilai. Ini semesternya bukan semester 7 ya, atau kelasnya bukan kelas 4 gitu. Tapi sama aja sebetulnya teman-teman ya. Nah, untuk masukin ini data dia menuju sekolah lanjut kemana, teman-teman silahkan masuk ke data siswa. Nah, ini nih, lanjut ke SMP mana atau SMA mana nih. Kalau misalkan udah SMP ya, di sini ya. Terus alamatnya ini, keagamaannya ini alamat keagamaan atau yang tidak tahu di sini ya, tindak lanjut atau keterangan tidak lanjut ya. Saya sudah siapkan datanya, contoh ya, misal nih 50. Oke, sip. Usahakan kalau ini biarkan kosong aja teman-teman ya, supaya tidak terbaca sistem itu terisi gitu. Jangan diisi strip begini, jangan teman-teman ya. Ini biarkan kosong aja supaya atau sistemnya membacanya itu sesuai dengan apa yang kita isi aja di sini. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, sudah. Kita lihat laporan kilatnya. Nah, otomatis sudah masuk ya teman-teman tuh semuanya. Kita coba save as PDF deh ya. Kita save laporan kilat. Coba kita lihat nih. Nah, sip ya. Sudah jadi lengkap kap di sini, lulus dan tidak lulusnya ada tuh. Lanjutkan kemana? Oke, di sini tinggal tanda tangan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Oke, ini juga ada laporan rekapnya. Nah, seperti ini. Jadi sudah disesuaikan lagi teman-teman. Jadi silahkan teman-teman buka lagi rekapannya. Nah, yang tadi yang lanjut SMP dia otomatis ya teman-teman, meskipun mengisinya di sini di data siswa
SMP, ada MTS, SMP, MTS lagi. Dia sistem ini otomatis memfilter mana yang MTS, mana yang SMP. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Di sini yang ke SMP laki-laki 20, perempuan 4, total 24. Yang lanjut ke MTS ada 6 laki-laki dan 2 perempuan, total 8. Dan yang masuk ke Ponpes 14 laki-laki dan 4 perempuan, total 18, sehingga keseluruhannya 50 sesuai ya. Oke, itu untuk laporan kilat. Dan di sini juga ada PK7A. PK7A itu untuk teman-teman menyerahkan surat kelulusan. Contoh di sini sudah di-download. Nah, ini ya teman-teman, nomor suratnya sudah otomatis dari 21 sampai harusnya sih ya 70, betul. Sampai 70, 50 siswa ya. Sudah otomatis, teman-teman nggak usah pusing-pusing nulisin satu-satu nomor suratnya ya. Oke, terus lanjut di sini ada PK7B. Nah, kalau PK7B ini untuk penyerahan ijazah dan juga transkrip nilai. Coba lihat ya. Nah, nomor ijazahnya sudah terisi, ceritanya yang ini ya teman-teman. Sudah terisi nomor ijazahnya. Biasanya nanti di manajemen ijazah untuk memasukkan nomor ijazah. Nah, untuk tanggal penyerahannya saya kosongkan supaya teman-teman bisa mengisinya secara manual. Oke, terakhir ini adalah cetak amplop. Silakan teman-teman mencetak amplopnya. Mohon maaf suara berisik, ada motor lagi berisik tuh ya. Sama yang lagi nyapu kayaknya tuh. Nah ya, silakan ini bisa cetak satu-satu atau mau cetak langsung 50 orang. Sudah disesuaikan, tinggal cetak ya, tinggal pilih aja. Oke teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Silahkan jika yang mau aplikasinya silahkan kirim email saja ke sini ya, dengan format seperti ini. Nanti akan saya kirimkan username dan ini gratis. Jadi silahkan teman-teman bagi yang berminat untuk mengirimkan tanpa membayar sepersen pun. Apalagi misalkan aplikasi ini kan lebih praktis ya, teman-teman tinggal pakai, tinggal gunakan, tinggal cetak, selesai. Dah, nggak usah pusing-pusing install segala macam. Oke, cukup itu saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.